Asyik menung mikir pelabuhan, kemacuran cari umpan. Duduk di rumah timbul pikiran, gelisah sampai tak makan. Alamak oi, dia macam gila jahat. Batang kayu ditual-tual di atas bukit disusun-susun. Kita sudah berbual-bual, sekarang waktunya praktek pantun. Tapi kata orang tu kan, bukan katun sebarang katun. Betul. Ya kan? Katun dijemur di hari Sabtu. Saya Kita bukan sebarang berlatih pantun, kita latih dengan kartu. dengan kartu. Jadi cece tonton perempuan, ayahanda-ayahanda, bunda-bunda, Ya. dinda-dinda kami Saya. yang menonton maupun yang mendengar suara ini, di tangan saya sudah ada Kartu pantun. kartu pantun. Kartu pantun. Jumlahnya tidaklah banyak. Jumlahnya 101 lembar. 101. Kenapa tak 1001? Nah, nak buat begini. Lah macam laporan KPK aja ni. Jadi di tangan saya ini ada satu pak kartu pantun dengan jumlah 101 pantun, 100 kartu untuk berlatih berpantun dan satu pantun adalah pembuka. Mukadimah. Mukadimah. Di sini saya bacakan. Jika nanti tuan hamba mendapati kartu pantun ini, di sini ada bacaannya. Apa baca dia? Tahniah. Tahniah. Anda sedang membaca tulisan ini, artinya anda telah putuskan untuk berjuang melestarikan budaya khususnya pantun. Semangat berlatih. Tapi tuan, sebelum Ya, kita mulai, asyik katun dengarlah. Katun. Betul. Katun dijemur di hari Sabtu tadi Betul. tu kan. Kita ni kan nak jadi pemantun. Kenapa berlatih dengan kartu? Itu dia. Kenapa berlatih dengan kartu? Apa guna kartu pantun? Apa guna kartu pantun? Betul. Ini pertanyaan yang sangat comel. Sangat comel. Kalau Kaimal itu Ya. unta. Ya, comel. Ya, comel. Kenapa kita menggunakan kartu? Sejauh ini untuk belajar berpantun itu baik pemerintah maupun lembaga swasta seperti ada Yayasan Kesultanan Serdang, ada Lembaga Adat Melayu sudah mengupayakan berbagai macam cara, baik dengan seminar, baik dengan workshop, Bengkel pantun. pantun dari kementerian ya. Betul. Kementerian Bahasa kalau Betul, saya tak salah. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Saya nak cakap gitu. Itu dia. Sudah dibuat. Sudah dibuat. Hanya sahaja upaya-upaya itu tentu ada plus minusnya. Betul. Plusnya adalah lebih bisa bersembang-sembang, bisa menjalin silaturahim Betul. karena berkumpul-kumpul tadi kan. Minusnya tentulah dengan biaya yang tidak sedikit. Betul. Dan tak selamanya bisa dilakukan terus. Dan tidak selamanya bisa dilakukan terus. Bisa jadi tahun lalu buat, tahun ini tidak. buat atau lupa lagi. Lupa lagi kan gitu. Upaya kita adalah meregenerasikan pantun supaya tak putuslah Betul. di zaman-zaman. Jadi dia terus berkelanjutan dari zaman ke zaman. Nah, upaya kartu pantun, kehadiran kartu pantun ini Tuan Hamba, Iya. kehadiran kartu pantun ini adalah memberi laluan Betul. kepada sesiapa saja, baik itu budak belia sampai yang lah tua renta, Betul. yang pengen belajar bagaimana cara bisa berpantun dengan cepat, bisa menjawab pantun dengan cepat, bisa berpantun-pantun dimanapun berada di suasana apapun. Tapi sesuai kaedah Sesuai kaedah. Nah. Sesuai kaedah. Nah, itulah kehadiran kartu pantun itu Tuan Hamba. Jadi di dalam kartu pantun ini dia tidak hanya mengajarkan bagaimana cara membuat sampiran saja. Betul. Apa lagi tu? Ada kategori membuat isi, ada kategori melengkapi kata, ada kategori melengkapi kalimat, ada pantun berdasarkan kata kunci, ada pantun berdasarkan gambar, ada menjawab pantun. Jadi saya rasa sudah cukup kompleks. Lebih variatif Lebih variatif. Jadi kita nak bermain-main dengan kartu ni betul. supaya Jadi kalau kata orang bukan duku sembarang duku. Duku masak di atas kain. Betul. Jadi bukan kartu sembarang kartu, tak sabar nak main. Tak sabar nak main. Jadi di kartu ini saya bacakan lagi cara penggunaan kartu pantun. Baik, silakan. Nah, saat Anda membuka pack kartu ini, Anda akan mendapati 100 kartu dengan 8 kategori untuk melatih Anda dalam praktik berpantun.
Setiap Itu. kartu ada 2 tanda khusus. Setiap kartu ada dua Setiap tanda. kartu ada Ada 2 dua tanda tanda khusus yang menjadi panduan umum kategori pantun. Mm-mm. Nanti ada tengok logonya. Mm-mm. Tanda yang ini, tanda yang ini nih sebagai petunjuk umum kategori pantun. Sementara tanda yang ini, tanda yang ini dan ada keluar nanti. oh ya betul betul. Oh ya. Tanda yang ini Tanda adalah ini. petunjuk. Tanda yang ini petunjuk khusus dalam praktik berpantun. Banyak cara menyenangkan yang bisa dilakukan untuk memainkan kartu pantun dan mendapatkan manfaatnya. Jadi Permainannya macam mana? mari kita main. Pertama dengan cara flash. Card. Flash atau flash? Flash card. Flash card. Flash card. Flash card ini Kata orang artinya putih flash card. flash card. Ambil kartu cepat, kartu cepat. Hmm. Ambil aja. Kalau dia main berpasang-pasang, dia boleh ambil, dia kasih ke pasangannya, atau dia boleh ambil, dia yang menjawabnya. Boleh. Boleh. Atau dengan odoj. Oh, what Odoj. what meaning? Oh, what the meaning? Oh, what the meaning? Odoj tu one day one card. Oh, one day one card. One day one card. Dia ada 8 kategori tu. Ah. Jadi misalnya hari ini minggu ini selesaikan satu kategori. Satu hari satu kartu. Boleh. Ini untuk yang buta kayu lalu lah ni. Ya. Selitkan kat coaching. Bisa. Ada waktu suntuk cuba diselesaikan pantunnya tu seperti apa. Ada juga dengan cara Odot freestyle. Oh, freestyle. Freestyle. Macam orang main skateboard. free tu artinya bebas. gratis. Bebas, percuma. Bebas, percuma. Percuma. Style tu gaya. Jadi percuma ke bergaya? bukan itu. Bukan. Jadi gaya bebas. Bergaya bebas. Itu maksud dia freestyle. Jadi Itu artinya tuan hamba dengan kata lain tidak ada aturan untuk memainkan kartu pantun. Betul. Suka-suka hati, yang jelas berdasarkan kesepakatan. Jadi karena di dalam kartu pantun ini untuk berlatih berpantun, langkah pertama adalah tuan hamba, encik-encik, tuan-tuan perempuan, dinda-dinda kami adalah bisa berpantun dulu. Abaikan sementara waktu Yang kaedah kita sempurna. Kaedah. Tapi kaedah dasar tetap. Kaedah dasar tetap bersajak ABAB, terdiri baris. dari 4 baris, Yes. 2 sampiran isi, Dua 2 sampiran sampira, 2 baris sampiran, 2 baris isi. Terus terdiri dari 4 sampai 5 4 sampai dengan 5 kata, terdiri dari 8 sampai 8 12 sampai suku kata. dengan 12 suku kata. Ah, Tetapi masalah yang nak jalan-jalan ke Nak sampirannya, pakai Pak Peter tadi tu pun. Pak Peter tadi tu Pakai skuter. boleh nak skuter sampai ke Amerika, ke Arab, Boleh. Bangladesh, Yunani segah. Karena masa latihan. Karena ni masa latihan. Nak Jatuh hukum makruh haram tu belum masuk. dia mubah. 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 Jadi karena masa latihan kita harus memposisikan diri sebagai seorang yang berlatih. Ya, betul. Jadi tuan hamba jangan menunjukkan kepiawaian tuan hamba. Rekor muri jangan tunjukkan. Jangan tunjukkan. Tapi kita Tapi tuan, sebelum Ya. kita boleh main, ini kan ada permainan. Ha-ha. Kalau saya kecil-kecil dulu, kalau kita main monopoli, kita main ular tangga, kan? Betul. Yang kalah ya kalah lah. Kalau dia Betul. ular tangga, sanksi dia kalau kena ular dia turun. Kalau dia kena tangga dia naik. Kalau kartu pantun Pantun ni ni apa sanksi dia kalau lambat atau berapa lama pantun itu? karena dia boleh dimainkan dengan cara bagaimanapun, artinya untuk sanksi ataupun hukumannya boleh dengan apapun. Misal, tuan number tak dapat jawab dalam tempoh 5 saat, Dia saya apa? lepak dengan 5 jari. Misal. Misal. Kalau sepakat, Jelentik bisa? tak saya sepak. Ya. Kalau sepakat apa kisah? Ya. Yang penting sepakat. Sepakat. Tak ada. Sepakat. Ya. Jadi artinya tuan number buat semenarik mungkin. Okey. Secara psikologis, saya dah cakap psikologi. Secara psikologis, secara alam bawah sadar, ketika kita mempelajari sesuatu yang sulit dengan sudut pandang yang menyenangkan, Yang suka-suka? maka itu akan menjadi lebih mudah. Begitu betul. juga sebaliknya, benda yang kita pelajari ini mudah, tapi kita kita fikir fikir sulit, Tak jadi. maka tak jadi. Tak jadi. Kita misalkan mak nyuruh kita nyapu rumah, Kita fikir dengan belete ni. Belete. Mina, sapu rumah, dah petang. Sampah bersegap. Kita nyapu pun berat. Berat menggerutu. 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 Tapi kalau seandainya sayang, cucian banyak tu, nyuci dulu yuk baru kita jalan-jalan. Ya Allah, rasa segunung pun cucian. Tapi tak ada jadi jalan ni. Kalau segunung tak jadi jalan. Ya. Sebukit lah, sebukit. Balik ke kartu. Balik ke kartu. Jadi artinya
cara bagaimanapun dan sanksi apapun itu sesuai terserah. kesepakatan. Jadi misalnya nih tuan hamba kalah, orang rumah tuan hamba untuk saya. Misal. Kalaupun boleh apa tidak? Sudah Rasul kan lipat. Kalau saya menang, orang rumah untuk saya. Kita membunuh dulu tuan. Kalau gitu misalnya begini. Ya. Berapa orang yang boleh main nih? Nah, balik lagi tuan hamba. Kan ini suka-suka dan jumlahnya ada 100. Artinya 100 orang boleh main? Boleh main. Boleh main, luar biasa. 100 orang boleh main dengan satu orang menyelesaikan satu kartu. Betul. Dia bertukar-tukar, kan begitu. Atau mungkin paling sedikit daripada 100 itu kita buanglah 2 saja. 2 nolnya. Satu. Berarti kita sendiri pun kita boleh main kartu pantun ni. Di mana saja, di kamar, di depan, asal jangan dekat WC. Masuk basah. Ada kipas lagi. Ada terakhir. Batas usia berapa? Ini boleh betul. main kartu ni. Udah bayi ke? Udah. Tak bisa tuan hamba kadang-kadang. Jadi tuan hamba, untuk permainan kartu pantun ini di dalam rancangan edisi pertama, ni kartu pantun dia ada banyak edisi. Edisi pertama ini diperuntukkan untuk budak-budak belia sampai budak sudah tu anak-anak lah ya. Anak-anak ya. Anak-anak ya kira-kira SD kelas 6 atau SMP. Sudah bisa sampai dengan tua genta. Tua genta. Asal ingatan masih bagus lah. Asing iyalah juga. Dia sebut satu sampiran. Lama. Mana tadi sampiran yang kedua? Tak dibalas mengajuk. Tak dibalas mengajuk. Lepas gigi palsu. Jadi artinya ini kategori middle. Baik. Nanti ada juga episode yang memang betul-betul mudah, ada juga episode kartu yang betul-betul sulit. Tapi yang jelas kartu ini, dengan memainkan kartu ini saya sudah uji coba tuan hamba. 2 minggu atau 1 minggu saja. Tuan hamba yang dari nol sama sekali tak tahu berpantun tapi tahu kaedah pantun. Tahu, Teori pantun tahu. Teori pantun tahu. Teori dia. 1 minggu saja dah sedap je bercakap-cakap berpantun tu dah sedap. Jadi sebetulnya berat hati kita nak mainkan ni. Tapi satu amaran lah. Ini karena dia kartu kan, jangan disalahgunakan. Jangan disalahgunakan. Betul. Dia tak bisa cocok ke ATM. Apalagi digesek-gesek tak bisa. Jadi jangan disalahgunakan. Ni agak berat hati kita. Karena dengan kita mengajarkan kartu pantun ini, maka job pantun kita terbatas. Betul. Dapur kita hilang. Dapur kita hilang. Tapi demi khazanah budaya, kita tak kisah dalam itu. pelestarian pantun tu. Betul. Jadi tuan hamba asyik kakap denganlah kakap anak dara menjemur kain. Asyik kita bercakap-cakap bila masa kita nak main. Sila tuan. Baik tuan hamba. Kita posisi baru belajar nak berpantun ni. Tapi kita tahu kaedah. Kira-kira kita mainnya tipe yang mana tu? Kita akan bermain dengan macam-macam gaya. Macam-macam gaya. Okey. Saya cuba kocok-kocok dulu. Jadi tepung ni dia. Ya, tambahlah. Betul juga. Kocok-kocok, masukkan telur. Betul. Nah, anggaplah saya dah mengacak-ngacak kartu ini dan memang kartu ini sudah teracak-acak. Saya letakkan begini misalnya. Kita main versi pertama. Saya cabut, saya kasih ke lawan saya. Dan lawan saya cabut, kasih ke saya. Ya. Itu awak boleh tengok juga? Boleh, kan sama-sama. Cuman yang jawab awak. Ya, saya cabut ni. Cabut. Atau kita usut dulu? Cabut je. Saya cabut ni. Saya cabut. Nah, keluar dah. Ini pantunnya yang mesti dijawab oleh lawan saya. Saya serahkan. Mak, buka ni. Burung puyuh titik buah keranji. Kalau sayang katakan sayang, jangan tuan titik. Silakan tuan nama. Saya lewa dululah. Bukan silat sembarang silat. Betul. Silat berasal dari Melaka. Kalau ini pantun yang tuan niat, tunggu kejap saya fikir jawapannya. Burung puyuh. Buyung terbang. Tak kira semangat dia. Betul. Burung puyuh terbang melayang. Bisa tengok ni? Bisa tengok baik-baik. Tak, nanti dia keluar sendiri dekat sini ke kat situ dia keluar. Hilang tu dia. Bukan tu. Ini bukan main sulap tu ada apa? Burung puyuh terbang melayang. Tumbuh pula buah keranji. Ya kan? Burung puyuh terbang melayang, tumbuh pula buah keranji.
Kalau sayang katakan sayang, jangan tuan berjanji-janji. Bisa tengok kosong. Kosong. Baik, Sekarang ni tuan kita nama buang nak, Ni kita buang. Tuan nama nak kocok lagi boleh, langsung cabut boleh. Lam dia saya ambil tengah-tengah. Sila. Tengah sikit tak pun isi dia. Tu tengok dulu. Tengokkan dulu. Sedap ni. Sama-sama melayang ni. Tengok. Kosong semua ni. Bacakan Cuma dulu, ada kata melayang. Jadi perintah dia apa? Lengkapi pantun berikut yang ada hanya kata melayang. Okey. Kurang dari 1 hari. 1 menit. 1 menit. Kurang dari 1 menit. Nilai sempurna. Baik. Sila tuan. Okey. Amarannya adalah lengkapi pantun berikut ini. Saya cuman ada satu kata je, melayang. Dah tu kosong. Kerana tadi tuan hamba berlewa-lewa, saya pun nak berlewa-lewa juga. Ibarat kata orang bilang tuan hamba, batang kayu dikerat-kerat, dibawa jauh sampai ke Arab. Karena kartu pantun isinya saya yang buat, tentulah saya bisa menjawab. Tak boleh ni, panggil kameraman dia main. Betul. Jadi tuan hamba, senang aja nih. Ya. Tapi kan kita di posisi pura-pura tidak tahu. Pura-pura agak anu sikit. Bodoh. Macam mana ni? Okey, baik. Titik-titik melayang, selebihnya titik-titik. Burung elang terbang melayang. Sudah? Ya. Terkena panah seekor mati. Terkena panah. Sudah ku puja dan ku sayang, tapi kau menyimpan rindu di dalam hati. Dalam pantun tu. Saya koyak. Versi pertama sudah kita mainkan. Kita coba versi yang kedua. Versi yang kedua, misalnya kita bagilah ni. Kita bagi misalnya 5 kartu. 1, 2, 3, 4, 5. Saya bagi 1, 2, 3, 4, 5. King dia tak ada. Ini bukan main kartu. Nah, ada pantun dengan gambar aja seperti ni. Ni pantun dengan gambar. Dengan gambar ada macam ni, gambar-gambar semua. Ada satu kata je. Bunga. Macam gini satu kata. Ada juga satu kata. Ada pantun pertanyaan. Pantun pertanyaan ada. Nah, jadi cara kalau yang versi 5 kartu ni bebas juga. Apakah saya kasih ke kawan saya atau saya sendiri yang menjawabnya. Tuan hamba nak cuba yang mana? Macam mana? Kalau saya mungkin saya nak berbalas pantun dengan tuan hamba. Okey, silakan. Jawablah pantun berikut ini. Silakan. Kan? Bukan katun sebarang katun. Sayang katun sedanglah basah. Betul. Saya hendak jual pantun, tak dapat jawab, balik ajalah. Belum jual lagi. Belum. Itu baru lewat. Baru dulu betul-betul belum pantun. Sila. Dengar baik-baik. Jika kaca sudah pun pecah, kembali disusun, tak ada gunanya. Jika rambutan warnanya merah, buah jeruk apa warnanya? Buah jeruk dari sekarang. Warnanya apa? Apa warnanya? 60 saat dari sekarang. Kalau ikan, katakan ikan. Memancing tokak dapat kerisi. Kalaulah itu yang tuan tanyakan, jadi kelingking aja yang saya kasih. Senang aja. Itu pula dia belewa. Isinya, jika rambutan warnanya merah, buah jeruk apa warnanya? Itu pertanyaan. Betul. Saya cuba menjawab. Sila. Jemur ikan di atas papan. Jangan atas genteng. Saya ganti. Kan posisi baru belajar cerita dia. 60 saat masih ada waktu. Taklah. Jemur ikan di atas papan. Ikan asin masak berlada. Sudah? Sudah. Warna jeruk yang tuan tanyakan kuning, merah, hijau pun ada. Yang penting terjawab. Betul. Sekarang saya pula. Sila. Buatlah pantun dengan kata kunci bunga. Kerana dia cuma bunga saja. Bukan pantun pertanyaan. Kata kunci boleh di sampiran, boleh diisi atau boleh diisi. Yang penting harus ada kata bunga. Baik. Baik. Kan orang belum belajar ni. Baru belajar. Janganlah lama sangat. Betul. Ya. Tanam-tanam si daun salam. Ya kan? Ya. Saya ulang. Ya. Tanam-tanam si daun salam.
tanam pula dekat seberang. Betul. Penat bunga sudah kusiram, sudah mekar disunting orang. Oh, tuan hamba. Ya saya. Air sugut pergi berkarang, tuan Saya. hamba pergi berdua dengan cik nyonya. Kenapa bunga disunting orang? Karena tuan hamba tak pakai pot bunga. Itulah Habis tanam-tanam biar tumbuh. Rasalah. Rasa. Itu salah satu satu. variasi cara kita bermain kartu pantun ni. Betul. Ada lagi? Jadi nak cara lain lagi? Cara lain. Cara lain Yang lagi. Kita enggak selesai lah ni. Kita enggak selesai. Kita tutup kat sini. Cara lain misalnya saya dedahkan kartu ini. Sila tuan hamba ambil yang mana? Oh gitu. Saya berhentikan gitu Ya. Sila. Sila. Ni dia. Ni saya jual kawak ni. Bebas. Oh, bebas. Tuan hamba nak jawab boleh atau tuan hamba nak jualkan ke saya? Baiklah, atau kita sama-sama buat. Boleh. Kita sama-sama buat dengan kata tinggi. Oh. Jadi perintah dia buat pantun dengan kata kunci tinggi. Tinggi. Okey, eh. tidak boleh pantun. Bukan pantun pertanyaan. Kata kunci boleh di sampiran, boleh diisi, yang tak boleh rumah tetangga. Tak ada. Saya tak ada tulis macam gitu. Baiklah. Tuan hamba dulu atau saya dulu? Tuan hamba. Okey. Tinggi. Tinggi saya nak pakai kata mentigi. Sudah? Lebat daun pokok mentigi. Sudah? Lebat daun pokok mentigi, ambil sejumput mari diramu. Kalau stroke, rematik dan darah tinggi, cepat-cepatlah tuan hamba minum jamu. Yang penting ada kata tinggi. Tapi tuan hamba, Betul. bukan katun sembarang katun. Saya. Ya kan? Sayang katun dibuat pelekat. Saya. Tuan hamba ni kata pemantun atau penjual obat. Macam iklan tadi kan? Ya. Jadi kita cuba buat kata tinggi lagi. Kata tinggi. Mudik tuan mudiklah pagi. Mudik tuan mudiklah pagi. Mudik sampai ke Pulau Mepar. Jikalau tuan bercita-cita tinggi, elok tuan rajin belajar. Yang penting ada kata tinggi. Tinggi, betul. Kita coba lagi? Boleh. Yang ini. Titik. Mari dibawa ke tengah kota. Titik. Jangan tertawa, diamkan saja. Sama-sama tuan hamba dulu. Tak nampak? Sudah. Mari dibawa ke tengah kota, jangan tertawa, diam saja. Jangan tertawa, diamkan saja. Ya kan? Jikalau tuan pergi berkelah. Jikalau tuan pergi berkelah, mari dibawa ke tengah kota. Jikalau tuan lihat orang marah, jangan tertawa, diamkan saja. Betul. Sejak bila orang marah tu kita tertawa dah. Yang ada kita takut. Ya. Kan betul? Betul. Saya nak cuba pakai sampiran yang agak aneh sikit. Irasional. Irasional. Anak biawak pakai sepatu. Dah. Mari dibawa ke tengah kota. Sudah. Gigi mertua tanggal 1, jangan tertawa, diamkan saja. Artinya apa? Ini untuk kita belajar berpantun. Kalau dari kaji kaedahnya, tentulah anak biawak pakai sepatu tu sama dengan Pak Peter. Apa tadi tu Pak Peter tu? Pak Peter. Sampai lupa Pak Peter tu. Atau naik skuter sampai ke Amerika. Anak rusa pakai sepatu tu. Itu dia. Jadi yang jelas itulah beberapa cara, beberapa cara praktis kita menggunakan kartu pantun. Dan bagaimana menurut tuan hamba dengan kartu pantun? Apakah lebih mudah atau? Jadi memang kalau kita berbicara mengenai metode belajar pantun, betul, memang banyak sekali. Tapi macam saya lah, biasa kalau menjadi narasumber di bengkel-bengkel pantun, metode ni saya sering gunakan juga. Saya hilangkan isi, saya hilangkan sampiran, saya hilangkan satu isi satu sampiran. Tapi atau macam-macam. Tidak pernah pakai kartu. Tidak pernah pakai kartu. Jadi karena apa? Karena waktu terbatas. Waktu terbatas tu bilang tadi kan, kalau pemerintah atau swasta atau apa melaksanakan, waktu terbatas. Cuman dia lebih ramai saja. Nah, artinya tidak bisa dilaksanakan dalam setiap masa. Kalau ini saya kira satu metode yang cukup bernas. Nanti mungkin saya akan melakukan riset tentang ini. Serius ni? Riset tentang ini berkaitan dengan metode pengembangan pantun. Saya kira ini satu hal yang patut kita apresiasi, patut kita banggakan, karena pantun sudah masuk menjadi salah satu kehidupan masyarakat dalam permainan. Betul. Tidak hanya permainan, kadang di rumah tangga. Pepantun ini kata almarhum siapa ayahanda yang dekat Riau,
Tenas Effendi. Ayahanda almarhum Tenas Effendi, Al-Fatihah untuk beliau. Pantun ini kalaupun kita marah pakai pantun, dia tidaklah kasar. Betul. Kalau kita memukul dengan pantun, dia tidak sakit. terasa sakit. Itulah. Jadi tuan hamba, kita sudah mempraktikkan dan kita sudah bincang-bincang tentang pantun. Sudah, betul. Dan banyak cara lagi untuk kita menggunakan kartu pantun. Artinya dengan kebebasan dan mufakat bagaimana kita bermain pantun. Tapi yang jelas, inilah upaya kita berdua untuk melahirkan kartu pantun dengan tujuan pantun tetap lestari, betul, negeri tetap terjaga, dan budaya tetap dijunjung. Dan terakhir tuan, betul. Kira-kira pantun ni kapan dirilis dan macam mana nak dapatkan tu? Sebab inilah kita buat video tuan hamba. Dengan tuan hamba, encik-encik, tuan-tuan, puan-puan, ayahanda, bunda dan dinda kami yang menonton dan mendengarkan ini, secara tidak langsung sudah rilis lah kartu pantun. Tinggal nak beli dia di mana? Nak beli di mana? Kalau kita cakap budaya ni tuan hamba, agak pelik sikit. Sekarang saya nak bertanya, otak dari siapa? Tuhan. Isi otak dari siapa? Tuhan. Sekarang apa yang nak kita hargakan? Ya kalau semuanya dari Tuhan. Tapi kan tuan, ini kan ada nak orang nak memiliki, betul, orang nak belajar. Dia saya nak punya lah. Nanti kalau misalnya anak-anak di kat rumah ni, tengok mak nak beli, macam mana. Saya rasa muka kita berdua ni taklah susah-susah sangat dicari kan. Dan telefon bimbit pun senang aja didapat, apalagi tapi cari di bumi kalau planet lain betul. Bisa menghubungi dengan telefon, dengan WA, bisa dengan email, dan insyaallah ketika itu bersifatnya sumbangsih untuk budaya khususnya pantun, jiwa raga kami berdua insyaallah kami wakafkan untuk itu. Jadi itulah tadi encik-encik, tuan-tuan, puan-puan, ayahanda kami, bunda kami, ahli adat agama, dinda-dinda kami, tentang bagaimana cara kartu pantun dan bagaimana tentang menggunakan kartu pantun dengan tujuan bagaimana kita bisa berpantun-pantun. Sedap tu. Sambil sembang jualan. Betul, sampai ada gorengan-gorengan, main kartu pantun. Sedap petang-petang macam ni kan. Okey, jadi ibarat kata kita mesti mengakhiri ni tuan hamba. Betul. Bak kata orang bilang tidak ada gading yang tidak retak, tidak ada laut yang tidak berombak, tidak ada bisul yang tidak bengkak, tidak ada tuyul yang tidak botak. Tentu ada cacat dan celah dalam video-video ini. Kami mohon maaf, mohon ampun. Bak kata orang bilang apa nama dia, pokok kayu daun melambai, jangan ditebang dengan gergaji. See you and bye-bye. Next time kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bini cantik di biar terkahai, lebih suka pasang rawai. Dari pagi nyangkung di dermaga, nunggu jahan sampai senja. Alamak oi, dia macam gila jahan.